Shalom seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Apa kabarnya nih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Semoga dalam kondisi yang baik dan tentunya sehat selalu ya. Benar banget. Semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat ya. Tapi kalau ada yang kurang sehat, kita percaya kok kalau Tuhan Yesus akan selalu melawat dan menjaga kita sehingga kita bisa kembali sehat. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membacakan nih kegiatan-kegiatan GKI Pasteur Posyembuleit. Yang pertama, dari Komisi Pemuda. Pada hari Jumat, 15 Oktober 2021, akan ada kegiatan Persekutuan Pemuda yang akan dilaksanakan pada jam 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat melalui platform Zoom Cloud Meeting. Dan untuk Komisi Dewasa, akan ada persekutuan doa pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 18.30 melalui platform Zoom Cloud Meeting. Untuk info lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan tersebut akan diinfokan melalui grup WhatsApp masing-masing komisi. Kemudian untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merasa terberkati melalui ibadah online ini dapat membantu kami dengan cara menyalurkan dana melalui rekening yang tertera di layar atau bisa juga menghubungi kontak yang tertera di bawah ini. Agar kami dapat terus memberkati banyak orang melalui ibadah online ini. Atas dukungan dari Bapak dan Ibu, juga saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita masih diberikan rahmat dan kasih karunia-Nya untuk kita boleh beribadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh fokus hanya kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Tuhan besertamu.
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita membanding-bandingkan dan membeda-bedakan siapa diri kita dengan orang lain? Tuhan menginginkan setiap kita menyatakan karya kebaikannya dalam kehidupan kita tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mari jemaat, kita mengaku dosa kita dalam doa secara pribadi. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami membeda-bedakan orang lain dan tidak mengasihi sesama kami. Karena kesalahan yang kami lakukan itulah, secara tidak sadar kami telah menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ubahlah hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita nyanyikan lagu dari KJ 27, Meski Tak Layak Diriku. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberikan salam damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Salam damai. Sempurnakan persatuan
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami duduk sejenak, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami semua, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan juga kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. 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 Tema kita pada saat ini adalah kita dan mereka. Jadi kalau bicara tentang kita, mereka, itu berarti berbicara tentang kelompok. Kelompok kita, kelompok mereka. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menjumpai praktek itu. Makanya ada kelompok, komunitas, macam-macam. Ya, komunitas ini, komunitas itu, dan biasanya komunitas itu disertai dengan identitas. Mungkin identitas suku,
Mungkin identitas agama, mungkin identitas hobi, ya, dan identitas-identitas yang lain. Lalu dalam kehidupan bergereja juga begitu. Ya, ada denominasi ini. Malah seringkali kita mendengar ada istilah satu asas, ya, satu asas dengan kita, beda asas dengan kita, gitu kan? Itu kita jumpai seperti itu. Nah, sadar atau tidak sadar, ungkapan-ungkapan seperti itu sudah menunjukkan pemisahan. Pemisahan yang berarti kita baik, kita benar, kita istimewa, sedangkan yang lain tidak. Nah, kalau itu terjadi, pasti akan merusak relasi. Ya, kita mereka. Satu asas dengan tidak satu asas. Gitu ya. Sadar atau tidak sadar itu merusak relasi. Tidak connect hubungannya. Karena apa? Kita berbeda. Itu biasanya seperti itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata dalam teks ini juga berbicara seperti itu. Kita akan mulai dari ayat 38 sampai 41. Ini berbicara tentang kasus di mana ketika murid-murid Yesus dan Yesus sendiri melakukan pelayanan. Nah, di dalam pelayanan itu dijumpai ada kelompok lain. Ya, kelompok lain atau orang lain yang melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para murid dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal ini adalah ada orang lain yang mengadakan mujizat demi nama Yesus. Ada orang lain, ada kelompok lain yang melakukan mujizat dalam nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Itu terjadi. Nah, peristiwa itu dilarang oleh Yohanes. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, ya. Ketika Yohanes melihat ada kelompok lain yang melakukan mujizat demi nama Yesus, lalu Yohanes menghalangi, tidak boleh. Dan Yohanes mau mengatakan bahwa hak untuk melakukan itu hanya milik kami. Kamu tidak boleh. Karena kamu bukan murid Yesus. Yang boleh lakukan itu hanyalah kami sebagai murid Yesus. Itu kira-kira, ya. Jadi terjadi perbedaan mereka dan kami atau kita. Nah, yang punya hak untuk melakukan itu hanyalah kami, bukan mereka. Ini terjadi pengkotakan seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah respon Yesus. Respon Yesus justru di situ menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes itu keliru. Ya. Makanya di situ Yesus katakan, jangan kamu cegah mereka, jangan kamu larang mereka. Kalau mereka melakukan mengusir setan demi namaku, mereka bukan musuh kita. Mereka bukan melawan kita. Biarkan mereka lakukan itu. Ini respon Yesus. Dan di situ Yesus sangat tegas sekali bahwa mereka bukan lawan kita, bukan musuh kita. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Yesus mau mengatakan perbuatan baik akan selalu dilakukan oleh siapa saja. Silakan saja lakukan. Jangan melihat latar belakang apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita langsung mau belajar dari teks ini saja. Ya. Saya tidak akan membahas panjang lebar dari ayat-ayat selanjutnya, tapi saya mau konsen pada tema kita. Kita dan mereka. Jadi teks ini mau mengajarkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk mengembangkan sikap inklusif. Sikap inklusif, sikap yang terbuka. Terbuka dengan siapapun.
tanpa memandang latar belakang apapun. Sebagai murid Kristus, Kristus mengajarkan sikap yang seperti itu. Dan Yesus mengajarkan sikap seperti itu bukan hanya mengajarkan, tetapi Yesus pun melakukan pengajaran itu sendiri. Yesus terbuka, menjadi seorang yang sangat terbuka, tanpa melihat latar belakang apapun. Ketika Yesus menolong seseorang, tanpa melihat siapa orang itu, dari mana orang itu, agama apa orang itu, tidak. Inilah sikap inklusif. Jadi teks ini sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada para murid. Murid-murid sebagai calon pemimpin masa depan setelah Yesus meninggalkan mereka nanti. Harus menjadi seorang pribadi yang terbuka, yang inklusif. Bukan yang eksklusif, yang tertutup. Dan sikap Yohanes menunjukkan bukan sikap yang inklusif, tetapi sikap yang eksklusif. Yang merasa diri paling benar, kelompoknya paling benar, yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan atas nama Yesus. Orang yang inklusif adalah orang yang mau menerima dan menghargai perbedaan. Ya, perbedaan latar belakang apapun. Termasuk perbedaan suku, termasuk perbedaan agama. Perbedaan apapun. Jadi sikap inklusif adalah sikap yang mau menerima dan menghargai perbedaan. Justru perbedaan-perbedaan itulah diberikan tempat sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas membahas tentang talenta-talenta. Ya, tentang talenta-talenta yang berbeda. Itu menjelaskan tentang perbedaan. Belum nanti Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari bermacam-macam anggota, tetapi satu. Ya. Jelas di situ menjelaskan tentang perbedaan, perbedaan fungsi, ya. Tetapi dihargai, diterima. Itulah sikap inklusif. Nah, sikap inklusif berarti tidak menciptakan kelompok yang eksklusif. Sangat disayangkan kalau di dalam pelayanan gereja muncul kelompok-kelompok yang eksklusif. Dulu zaman abad-abad pertama sampai abad pertengahan di gereja itu jelas sekali ada kelompok klerus lah, kelompok awam lah, kelompok ini, dan macam-macam. Jadi seolah-olah di gereja itu ada level-levelnya. Gitu ya. Itu sadar atau tidak sadar. Ketika di dalam suatu komunitas menciptakan kelompok-kelompok, itu berarti membatasi relasi satu dengan yang lain. Hati-hati kalau di dalam gereja terbentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Bukan berarti tidak boleh menciptakan kelompok. Boleh menciptakan kelompok. Tetapi kelompok yang inklusif. Yang mau merangkul, yang mau menerima siapa saja yang mau masuk dalam kelompok untuk bertumbuh bersama-sama. Gitu ya. Tanpa melihat latar belakang apapun. Nah, sikap inklusif berarti sikap yang rendah hati, yang mau melayani orang lain. Ya. Mau menerima orang lain, mau melayani orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, bukan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Nah, sikap yang seperti inilah yang Yesus katakan, kamu telah menjadi garam dunia. Ketika kita mampu melakukan itu, maka Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Tapi ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu, Yesus katakan, untuk apa kalau garam itu tidak memberi dampak positif atau tidak mengasingkan?
Atau dengan kata lain, kalau garam itu hambar, untuk apa? Nggak ada gunanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ciptakan kelompok-kelompok yang inklusif, yang mau merangkul, yang mau menghargai siapapun, dengan latar belakang apapun. Itulah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai murid Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat ini, mari kita mendengarkan pembacaan dari formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan secara online, dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini kita belum dapat hadir bersama-sama karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kristus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita
dalam mempersiapkan diri dalam merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali, supaya di dalam mempraktekkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak menciptakan kelompok-kelompok yang eksklusif, tetapi mengembangkan sikap atau komunitas yang inklusif, yang mau menerima, mau menghargai perbedaan, yang mau merangkul siapapun mereka dengan latar belakang apapun. Biarlah sikap ini selalu kami lakukan di dalam mengembangkan kehidupan dan pelayanan jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami semua, sehingga firman ini boleh kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau bersyukur bersama-sama ya Tuhan, dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 20 September. Kami bersyukur karena perjalanan hidup mereka yang mereka jalani selama 1 tahun ini, semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Mereka boleh lewati semuanya itu. Dan mereka ada sebagaimana ada saat ini. Kami percaya itu semua berkat Tuhan. Dan kami berdoa untuk hari-hari mendatang, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka semua, supaya perjalanan hidup yang mereka jalani adalah perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat untuk Ibu Marlina yang masih terus dalam pemulihan, untuk Ibu Tini juga yang masih terus dalam pemulihan, dan juga jemaat kami yang lain. Mari ya Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkatinya, Engkau yang akan memulihkan secara sempurna. Berkati semua obat-obatan, makanan, minuman yang dimakan, diminum, supaya melalui semuanya itu boleh menjadi berkat untuk pemulihan dan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari ya Tuhan, Kau berkati dalam situasi yang sulit saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi sumber pengharapan dan berkat bagi mereka masing-masing. Kau berikan jalan ketika mereka berusaha. Tuhan buka jalan, dan Tuhan mendampingi ketika mereka terus berjuang mengembangkan usaha atau pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati, kami percaya bahwa jemaat Tuhan akan mengalami kuasa dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Akhirnya kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Mari ya Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai para pemimpin bangsa kami, supaya pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini dengan benar, dengan baik, sehingga pemulihan ekonomi semakin dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Masyarakat juga lebih cepat dibebaskan dari COVID-19 ini. Semua usaha-usaha pemerintah yang mereka lakukan, Tuhan bercampur tangan dan Tuhan berikan jalan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Seraya kita memberikan persembahan kita, mari dengan sukacita kita nyanyikan KJ 287B, Sekarang Beri Syukur. Dirinya kita
Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain berdasarkan golongan atau kelompok tertentu, agar setiap karya kebaikan Tuhan dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita meneguhkan komitmen kita untuk turut menyatakan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu KJ 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ada beserta kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.